Baik anak-anak Bapak semuanya, Bapak lihat di Zoom semuanya sudah hadir ya. Jadi pelajaran bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai ya, Bapak melihat dari classroom yang kalian sudah isi, dari 32 siswa itu sudah hadir semua pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Walaupun kita berada di suasana masih keadaan Covid ya, tapi alhamdulillah kita tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Ya, semangat ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, adapun materi kita pada hari ini yaitu semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Tapi sebelum kita melanjutkan, sebagaimana biasa kita baca doa bersama. Sebelum itu kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memimpin doa kami minta anak kami Alif. Kepada anak kami Alif, persilakan. Terima kasih, alhamdulillah, dengan bacaan doa mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini Allah beri petunjuk, hidayah dan keberkahannya. Mudah-mudahan pelajaran kita ini dapat kita amalkan dan kita jadikan tolak ukur kita sebagai orang yang berilmu. Anak-anak Bapak semuanya yang kami muliakan ya. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak ingin feedback sedikit pelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu perilaku jujur. Untuk mengetahui pelajaran itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuannya, kami minta dua orang anak untuk dapat menyampaikan kepada kita semua sebagai implementasi bahwa pelajaran kita itu sudah berhasil. Kami minta siapa? Ya, Kiki ya, silakan. Terima kasih ya, luar biasa ya, memang tidak sia-sia ya. Siapa lagi, satu lagi? Abel ya, silakan ya. Terima kasih anak-anak sekalian, alhamdulillah dua orang sudah mewakili bahwa pelajaran kita minggu lalu alhamdulillah sudah bisa kita cerna. Mudah-mudahan tinggal kita amalkan. Baik, anak Bapak semuanya, ya, kita masuk kepada pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, ya, Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, atau juga semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama, ya. Harapan kita ya, anak-anak semuanya ya, dapat memiliki sikap semangat dalam menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, mengetahui ya tokoh-tokoh yang giat atau gemar menuntut ilmu untuk menjadi motivasi bagi kita. Dan selanjutnya pelajaran kita ini menampilkan perilaku yang sangat baik untuk menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, kita masuk kepada inti dari materi kita hari ini, yaitu semangat menuntut ilmu, menerapkan dan mengamalkannya kepada sesama. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu itu sudah tertuang di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan dia juga termasuk wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, bagian dari perintah untuk membaca atau belajar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mulai yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sementara hukum menuntut ilmu itu tidak semua ilmu itu sama. Ya. Dia terbagi kepada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Mana ilmu-ilmu yang masuk dalam fardu kifayah itu, yaitu ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir. Seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Sementara fardu ain, jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, selain kewajiban itu ada keutamaannya. Ya. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hikmah selanjutnya itu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah menuntut rahmat, dan menuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya, hikmah dari menuntut ilmu itu adalah merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ilmu itu tidak cukup kita pelajari, tapi kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Yang selanjutnya, keutamaan kita menuntut ilmu itu adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Yang selanjutnya, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Nah, ini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Ar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah, telah baik bagimu daripada sholat sunat 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu keutamaan yang kelima. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dan ini tertuang juga di dalam ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan, ya. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 122, ya, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi anak-anak sekalian, ya, selain kita berjihad, menuntut ilmu, mendalami ilmu adalah lebih baik, karena dengan ilmu itu kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita ingin. Anak-anakku sekalian, di dalam materi ini untuk memudahkan pemahaman kita terhadap berapa pentingnya menuntut ilmu itu, maka pada kali ini Bapak menggunakan media video, ya, untuk kita dengar, kita pelajari tentang kisah, ya, seorang tokoh yaitu Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari tontonan nanti kita dapat mengambil hikmah dan kita dapat pelajaran, termotivasi untuk kita menuntut ilmu.
Baik anak-anakku sekalian, mari kita menyimak videonya. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi video ya tentang kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Nah, dalam hal ini tentu pelajaran materi udah kita lalui. Bapak ingin semuanya dapat memberikan sebuah rumusan, catatan tentang hikmah dan manfaat dari video tersebut. Dan nanti setelahnya silakan dimasukkan ke dalam diupload ke dalam Classroom. Di akhir pelajaran kita nanti akan Bapak nilai. Baik anak-anak Bapak sekalian, ya. Selanjutnya sebelum kita tutup pelajaran, simpulkan bahwa orang-orang yang berilmu itu ya adalah langkah awalnya untuk mencapai hidup itu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apalagi yang kita pelajari ini adalah ilmu agama, tentu kedekatan kita kepada Allah dan kepada manusia, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana kita bergaul, ya, sehingga ilmu ini akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik. Ya. Jadi ilmu ini dapat membawa orang itu kepada derajat yang paling tinggi. Karena di dalam ilmu mantik, ya, yang berbunyi al-insanu hayawanun natik. Kita semuanya ini adalah hewan. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah tak kala kita menggunakan akal kita. Ya, tentu menggunakan akal yang baik itu tentu punya ilmu. Apalagi kita umat Islam, kita punya dasar sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan dengan keduanya tersebut kita menjadi orang yang baik. Jadi anak-anakku sekalian, ya, selanjutnya ya silakan kalian petik juga tentang pelajaran pelajaran kita yang sudah Bapak upload di Classroom, di WhatsApp, ya. Mudah-mudahan setelah kalian baca, Bapak ingin mendapatkan poin-poin penting yang muncul dari kegiatan pembelajaran yang baru saja kita lakukan, ya. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelum kita tutup, Bapak ingin mengoreksi, ya, tugas yang barusan Bapak beri tadi, yang sudah kalian masukkan ke Classroom semuanya tentang hikmah dari video perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Dari 32 orang ini hampir 75%, 80% itu di atas rata-rata. Dan hampir 30% itu nilainya amat baik, ya. Sekali lagi Bapak terima kasih ya atas niat baik kalian bekerja keras dalam pendalaman ilmu ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Dan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadikan tolak ukur kita berbuat. Karena dengan ilmu kita menjadi mudah. Baik anak-anak Bapak sekalian, kita akhiri dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.